Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Forum Harian, insyaallah. Wow, sepi hari ini tuh, Ben. Biasanya 20-an mah ada. Ini ada 12 orang atau apa. Jadi ini Forum Harian, sama tiap hari kayak gini-ginian. Saya mencoba menjawab curhatan teman-teman ya. Mudah-mudahan jawabannya benar, mudah-mudahan mau jawab, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau enggak ya saya cuma bisa minta maaf. Dan sebelum dimulai, jadi saya mau bikin mini bootcamp. Jadi kan ini menuju panen raya ya. Saya lihat seller-seller ini paket sih insya Allah banyak lah ya, insya Allah pada banyak, tapi profit nggak seberapa profit. Nah itu kadang pada bingung. Nah, saya mau bikin mini bootcamp, 3 kali pertemuan, 3 modul, 3 kali pertemuan, fokus ke laporan keuntungan big seller. Fokus hanya itu. Jadi kita betul-betul full praktek, 3 kali pertemuan mungkin dalam selang 4 hari kayaknya. Jadi mungkin di Senin, Kamis, Senin lagi, kemungkinan seperti itu. Tapi ini belum tentu jadi karena masih pre-order. Kalau ada 5 orang yang pre-order, jalan. Kalau enggak, di cancel. Baru 2 orang yang daftar, kalau tidak nyampe 5, ya dibatalin, di refund. Nah aja. Oke, yang mau bisa japri saya, atau mungkin nanti malam deh kalau ini saya zoom deh untuk ngasih tahu detailnya. Yuk, yuk sekarang kita curhat dulu. Silakan yang mau curhat, boleh tunjuk tangan yuk. Yuk Mas Fastison yuk. Ya, halo Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, iya izin mau tanya nih Kang. Jadi saya ngiklan, SKU saya ada 8. Nah, salah satu SKU itu ada yang lakunya belum banyak sih, baru 1. Cuma which is kalau di produk saya 1 laku juga udah alhamdulillah untungnya lah gitu. Nah, maksudnya ketika laku 1 ini terus saya langsung dapat info bahwa biaya iklannya itu saya ngiklan 1 SKU ini belum banyak sih Kang. Jadi per SKU itu 25.000 dan SKU yang laku ini itu udah habis gitu. Nah, baiknya kita langsung naikkan untuk di hari ini, berharap laku lagi gitu, dan besok misalnya besok pagi kita nanti balikin lagi ke 25 lagi gitu, 25.000 lagi, atau seperti apa kebijakannya Kang? Thank you Kang Gani. Oke. Ini kalau lakunya cuma 1 ya itu bisa disebut hoki dalam tanda kutip ya. Yang dinamanya hoki ya jangan harap berulang. Ya patut bersyukur. Kalau cuma 1 doang, saya sih lebih milih keep di budget segitu, biarin aja dulu. Itu kalau masalah hoki doang. Cuman dilihat lagi sih momentumnya ya. Kalau ternyata memang momentumnya lagi bagus, kalau teman-teman berani kan high risk high return, langsung aja naikin. Kalau mau high risk high return, tapi biasanya lebih sering boncosnya kan. Kita jualan online ini lebih mudah boncos daripada untung, ya kan? Jadi seakan-akan boncos untung. Jadi perbandingan boncos dan untungnya tuh jauh banget. Jadi realistisnya sih menurut saya biarin aja. Terus kalau apa tadi ya? Budget naik. Kalau misalkan udah lumayan nih, lebih dari 1, kalau mau harian kayak gitu bagus sih. Itu fitur yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Kayak kalau di Facebook tuh ada namanya automated rules, dan nggak bikin begitu sama di Shopee. Pernah ada yang bikin, Om Botak kan yang bikin ya. Oh tapi ternyata Chrome-nya harus standby. Terus kalau nggak salah si aduh lupa saya namanya, itu juga bikin katanya Chrome-nya juga harus standby. Nggak ini. Bagi saya sih itu nggak realistis, karena kan toko saya banyak ya. Kalau toko cuma 1 mungkin realistis. Itu sih komentar saya, Mas Fadison. Oke, terima kasih Kang Gani. Siap, sama-sama. Yuk Mas Andre Gilang yuk. Kang mau nanya saya nyoba udah 2 kali nernak toko. Ini akun yang ketiga berarti. Akun yang ketiga, tapi nernaknya yang akun 2 ini udah tahun yang lalu. Nah itu saya upload produk yang sama, terus emang momennya rame juga. Produk yang di toko lama itu masih rame kan, saya duplikat ke toko yang baru ini nih Kang. Saya FO-in segala macam, saya itu, tapi trafficnya kok nggak dapet ya Kang ya, nggak kayak dulu. Apa harus iklan apa gimana Kang? Sekarang ini nih. Sekarang? Iya dong. Sekarang berarti, sekarang kan nggak iklan nggak jualan. Berarti emang ini ya, kemarin tuh
saya tuh pengen nyoba ini strategi gedein affiliate-nya gitu. Oh, Rencananya. boleh, Oh, boleh. Ada kok yang iya, berhasil. tapi itu kok ini tuh aneh Kang, maksudnya udah di FO-nya udah banyak nih, ulasannya udah banyak, tapi traffic kunjungannya itu di dashboardnya itu masih 0 terus setiap hari. Itu kenapa Kang ya? FO udah banyak bukan berarti trafficnya bakal naik sih sejujurnya. Iya Jadi, sih Kang, oh, sih, bener sih. itu bukan sebab akibat sih sebetulnya. Jadi gini, realistisnya ya kalau sekarang jualan kalau zaman sekarang ya nggak iklan ke jualan realistisnya. Walaupun ada kok, ada seller yang tanpa iklan juga masih bisa, iklannya minimalis masih bisa ada. Tapi nggak realistis aja bagi saya. Terus soal affiliate juga dia tuh kan nyari juga. Kadang affiliate tuh kenanya di iklan. Jadi kan memang ada tuh di affiliate marketing solution-nya dari sisi dashboard-nya mereka tuh memang ada si produk-produknya kadang nggak up to date, kadang mungkin nggak terbiasa. Jadi mereka nyari juga di iklan. Jadi iklan tuh sekarang bukan hanya untuk calon customer, tapi calon afiliator juga. Itu sih kalau dari sisi user experience-nya, komentar saya Mas Andre. Oke, berarti emang ini Kang ya, emang algoritma Shopee ini kayaknya emang harus ngiklan lah ya. Bukan algoritma, kebijakan kayaknya. Iya, kebijakannya emang harus ngiklan gitu emang ya. Oke Realistisnya Kang, makasih ya, Kang. realistisnya. Siap. Realistisnya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau, gua nggak mau ngiklan, ya silahkan strategi teman-teman boleh-boleh aja. Sah-sah aja, tapi bagi saya itu nggak realistis. Yuk, Mas Haki Nazili, yuk. Halo, halo. Oh, kayaknya kepecet. Yowis. Yuk, Mas Hari Pasat, yuk. Kang, ini kan saya ada toko satu Kang. Biasanya ada penjualan nih setiap hari 2 atau 3 kan. Tapi beberapa hari ini kayaknya sepi kali. Itu tuh istilahnya tuh nggak kemakan gitu Kang. Itu saya kan tanggal 26 ini udah jadi star seller nih Kang. Apa ada pengaruhnya Kang? Nggak ada. Star seller menjadikan dia trafficnya rendah, itu mitos menurut saya. Memang banyak yang merasakan seperti itu, banyak yang curhat hal seperti itu, tapi saya sudah buktikan itu mitos. Itu soalnya ini 2 hari ini terlalu sepi kayak gitu kan. Iklan aja nggak kemakan. Bukan, faktornya bukan star seller. Terus yang dicek adalah, saran saya lihat impressionnya ada nggak? Impressionnya turun sih Kang. Impressionnya turun ya wajar. Ya impression turun ya traffic ya turun. Kenapa impression turun? Nah itu yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol sih dengan turunin ROAS. Tapi turunin ROAS ya boncos lagi. Jadi itu pilihan. Mau traffic ya harus nurunin ROAS. Tapi jadinya boncos. Makanya kalau saya lemesin aja. Kalau saya lihat tren, kalau memang trennya lagi turun, ya udah, nggak akan maksa. Kalau trennya naik, ya ikutin ombaknya. Makanya saya sekarang fokus ngejar tren, bukan fokus iklan. Kalau saya, Baik, gitu Mas. Siap. Yuk, Mas Khairul Khoshin. Halo, assalamualaikum Kang Gani. Waalaikumsalam. Begini Kang, jadi tadinya aku tuh bikin 2 akun toko dalam satu handphone, satu niche yang sama. Terus tiba-tiba toko yang pertama tuh nggak jalan Kang. Nah, setelah itu toko yang barunya tak offin, udah tak logout. Tapi toko yang pertama ini ngangkatnya lagi kok susah, nggak kayak tadinya. Sekarang hampir udah 3 hari ini nggak ada penjualan. Kira-kira kenapa kan ya? Wah, bingung. Memang amannya gini teman-teman. Kalau teman-teman mau ternak toko ini saya spill dikit ya. Kan kalau saya, Mas Khairul di mana posisi? Pekalongan. Saya di Bandung. Saya bikin toko, Mas Khairul bikin toko. Dua-duanya bisa naik nggak? Bisa naik, sangat realistis naik. Karena seller kan banyak ya. Tapi ya, kalau saya bikin toko di Bandung, di rumah saya juga, di wifi saya juga, ada kemungkinan tidak naik. Karena memang Shopee nggak ingin ada orang yang memanipulasi, sering mendominasi traffic. Jadi itu suatu kewajaran kalau bikin kayak gitu. Kalau kejadian kayak gitu suatu kewajaran, Mas Khairul. Berarti kalau misalkan dalam satu kampung nih, di tempat saya kan
banyak seller Shopee ya di kampung saya nih. Itu kemungkinan kalau produknya sama juga toko yang baru naiknya susah Kang ya? Ada kemungkinan. Ada Itu ada ada kemungkinan, kemungkinan. tapi kecil sekali. Itu kejadian di seller Cirebon. Seller Cirebon. Adalah pokoknya sepanjang lagi ceritanya. Jelas ada kemungkinan. Oke, terima kasih Kang Gani. Coba nanti tak ulik lagi. Terima Siap. kasih banyak Kang Gani. Ya, Siap. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut terakhir Mas Bro Cena, jangan lupa ya kalau mau menghitung keuntungan, laporan keuntungan ya, bukan laporan keuangan, bisa ikut mini bootcamp saya, insya Allah 3 kali pertemuan, full praktek, kita fokus ke laporan keuntungan big seller. Jadi betul-betul praktek, bukan teori-teori doang, kita 3 kali pertemuan. Jadi dia berjenjang. Jadi materi 1 itu tentang SKU, materi kedua itu tentang fitur big sellernya itu, ketiga adalah hacknya, bukan hacknya ya, apa ya. Jadi fitur big seller keuntungan itu ada beberapa kelemahan, itu saya modifikasi sehingga lebih akurat. Nah itu 3 kali pertemuan mini bootcamp, kurang lebih 10 hari kayaknya, insya Allah. Kalau mau boleh japri saya, nanti kalau jadi saya tes ombak dulu deh habis ini. Kalau pada mau nanti malam saya demoin sedikit. Yuk Mas Bro Cena terakhir yuk. Halo Mas Bro Cena. Oh ya, halo Mas. Yuk. Iya, Mas mau nanya Mas, kalau untuk produk yang udah diiklan nih Mas, dan misalkan ROAS-nya itu ini udah bagus nih ROAS-nya. Kemudian biaya konversinya juga murah nih ternyata. Cara scale up-nya gimana Mas? Budgetnya dipastikan ya tinggi aja. Gitu sih. Oh gitu. Misalkan udah tanpa budget di iklan produknya itu. Berarti top up-nya dinaikin gitu. Oh enggak, itu enggak ngaruh. Ngaruh. Ya itulah memang kelemahannya sekarang di FBMax, kita nggak bisa maksa. Kalau ternyata aku dipaksa 2 juta sehari misalkan, dia nggak makan juga, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Memang gitu. Kalau mau turunin ROAS, Oh iya. Kalau turunin ROAS nanti nggak sesuai ini ya. Kalau di ini Mas, duplikat produknya mungkin Mas? Duplikat produknya bisa bagus. Duplikat produk kalau tujuan itu kurang tepat. Duplikat produk itu pengalaman saya lebih bagusnya untuk safety net aja. Suka-suka misalnya untuk produk serupa Mas. Padahal produknya masih tren nih. Ya. Produknya masih tren, ternyata dapat turun. Padahal produknya masih tren ya, karena lagi jatahnya aja. Kalau kita menduplikasi produk, jadi ya kita punya 2 kaki. Nah lebih bagusnya sebenarnya ternak toko kalau bagi saya sih. Iya. Oke, siap Mas, makasih Mas. Siap. Thank you teman-teman. Itu aja ya hari ini. Nanti malam saya tes ombak dulu deh. Thank you ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.